Swastiastu. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 3 Undiksa tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Niwayanuni Lastia, SPD. Saya guru di SD Negeri 1 Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pada hari ini, Senin 18 September 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 3 dengan mengambil tema 4, Sehat itu Penting, subtema 1, Peredaran Darahku Sehat, pembelajaran 1 pada kelas 5. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Om Swastiastu. Pagi, Bu. Anak-anak, Ibu harapkan dalam pembelajaran hari ini anak-anak tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, Ibu akan share protokol kesehatannya anak-anak ya. Nah, anak-anak, ini protokol kesehatannya ya. Masih ingat kan anak-anak, diantaranya ada mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, memakai masker, dan menjauhi kerumunan ya, supaya kita tetap dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita akan pelajari hari ini dan kegiatan yang kita lakukan berjalan dengan lancar ya. Silahkan ketua kelasnya, Gung Arya, silahkan dipimpin doanya ya, Gung Arya. Teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Gung Arya ya. Nah anak-anak, kita lanjut sekarang kegiatannya melakukan pengabsenan ya. Anak-anak silahkan klik link yang sudah Ibu bagikan di WA grupnya, kemudian silahkan anak-anak mengabsen di sana ya. Nah selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira ya. Silakan aktifkan mikrofonnya anak-anak, kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Sorak-sorak bergembira, Nah, sudah anak-anak ya. Kita akan lanjutkan tepuk dan salam PPK-nya ya. Nah, sekarang kita lakukan bersama-sama anak-anak ya. Aktifkan mikrofonnya ya. Tepuk PPK. Religius, gotong royong, integritas. PPK. Ya, satu lagi salam PPK anak-anak ya. Salam PPK. Cerdas, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, terima kasih anak-anak ya. Nah, kita lihat anak-anak ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar
Tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat pada pembelajaran 1. Nah, anak-anak, silakan simak video yang akan Ibu tayangkan ini ya. Ya. Di sekolah belajar berhitung terus-menerus supaya lancar. Jagalah kesehatan jantung supaya peredaran darah lancar. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti badak. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Ya, sudah anak-anak dengar videonya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan dua orang anak tersebut, anak-anak? Berbalas pantun. Benar sekali ya. Nah, tadi anak-anak sudah dengar pantunnya. Kira-kira pantun yang anak-anak dengar tadi tentang apa, anak-anak? Tentang kesehatan. Kesehatan apa tadi yang dibilang oleh dua orang anak tersebut? Kesehatan jantung. Kesehatan jantung. Lagi. Kalau jantung itu masuknya ke alat apa dia, anak-anak? Atau ke sistem apa dia masuknya? Sistem peredaran darah. Pintar ya, sistem peredaran darah anak-anak ya. Nah, dari sinilah sekarang kita akan belajar mengenai pantun dan sistem peredaran darah pada manusia ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu melalui pengamatan pantun pada slide PowerPoint, siswa dapat menganalisis isi pantun dengan tepat. Melalui pengamatan slide PowerPoint, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu dengan benar. Melalui pengamatan gambar pada slide PowerPoint, siswa dapat mempraktikkan pantun dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat secara lisan dan percaya diri. Melalui pengamatan video organ peredaran darah manusia pada PowerPoint, siswa dapat menganalisis sistem peredaran darah manusia dengan cermat. Melalui pengamatan video organ peredaran darah manusia pada PowerPoint, siswa dapat menganalisis fungsi organ peredaran darah manusia dengan baik. Melalui pengamatan pada slide PowerPoint, siswa dapat menyajikan organ peredaran darah pada manusia dalam bentuk peta pikiran dengan lengkap. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai, anak-anak ya. Nah, berikutnya silakan anak-anak lihat di layar Ibu. Nah, di sana ada pantun. Jika bertamu ke rumah pacar, bawakan hadiah jika sempat. Jika ingin darah lancar, makanlah makanan yang sehat. Ayo, setelah anak-anak membaca pantun itu, siapa yang tahu apa isi dari pantun itu, anak-anak? Ayo, siapa bisa? Saya Bu Maria. Coba Gung Arya. Isi pantun 1 adalah agar peredaran darah lancar, maka kita harus makan makanan sehat. Ya, benar sekali ya. Agar peredaran darah lancar, makan makanan yang sehat. Nah, berikutnya sekarang. Nah, berikutnya anak-anak ada pantun yang kedua. Siapa bisa, anak-anak? Saya guru Aditya. Aditya, coba dibaca dulu pantunnya, kemudian analisis isinya. Ayo Aditya. Pergi ke sekolah dengan semangat, sarapan pagi dengan roti. Kalau ingin jantung sehat, olahraga setiap hari. Nah, sekarang apa isinya, Aditya? Jika ingin jantung sehat, maka olahraga dijaga setiap hari. Ya, benar sekali ya. Kalau ingin jantung sehat, olahragalah setiap hari ya. Jika kondisinya memang benar-benar bagus ya. Nah, bagus anak-anak ya yang sudah menganalisis isi pantunnya. Kita lanjutkan sekarang. Nah, coba anak-anak simak video yang Ibu tampilkan ya. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita akan belajar tentang pengertian pantun, ciri-ciri pantun,
arti sampiran dan makna pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Ini adalah salah satu contoh pantun. Mari kita baca pantun berikut ini. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik cungkat-cungkit. Mari kawan, kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Ciri-ciri pantun. Ciri yang pertama yaitu satu bait pantun terdiri atas 4 baris, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi dalam satu bait terdiri atas 4 baris. Ciri-ciri yang kedua yaitu setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Mari kita hitung jumlah suku kata pada baris yang pertama. Bermain di taman dengan akur. Maka larik tersebut terdiri dari 10 suku kata. Nah adik-adik, untuk membuat pantun, jumlah suku kata pada setiap barisnya tidak boleh kurang dari 8 ataupun tidak boleh lebih dari 12 suku kata. Ciri-ciri pantun yang ketiga yaitu bersajak, berpola, atau berima AB-AB. Nah adik-adik, pantun berikut ini memiliki rima atau bersajak AB-AB. Rima adalah persamaan bunyi di akhir baris. Bunyi akhir pada baris pertama harus sama dengan bunyi akhir pada baris ketiga. Baris pertama dan ketiga kita beri simbol A. Nah, pada pantun berikut ini, baris pertama dan ketiga diakhiri dengan bunyi ur. Jika baris pertama diakhiri dengan bunyi ur, maka pada baris ketiga juga harus diakhiri dengan bunyi ur. Selanjutnya, bunyi akhir pada baris kedua harus sama dengan bunyi akhir pada baris keempat. Untuk baris kedua dan keempat, kita beri simbol B. Nah, pada pantun berikut ini, baris kedua dan keempat sama-sama diakhiri dengan bunyi it. Jika baris kedua diakhiri dengan bunyi it, maka pada baris keempat juga harus diakhiri dengan bunyi it. Selanjutnya, ciri-ciri pantun yang keempat yaitu terdiri dari 2 bagian, bagian sampiran dan bagian isi. Baris pertama dan kedua kita sebut sampiran. Baris ketiga dan keempat kita sebut dengan isi. Nah adik-adik, bagian sampiran tidak memiliki makna. Sampiran hanya sebagai pengantar dan tidak berkaitan dengan bagian isi. Nah, sedangkan baris isi merupakan tujuan dari pantun. Jadi, makna pantun terletak pada bagian isi. Ya, sudah anak-anak ya. Nah, tadi anak-anak sudah menyimak ya mengenai video yang Ibu putarkan. Nah, bagaimana ciri-ciri pantunnya anak-anak? Setiap bait terdiri dari 4 baris. Ya, benar, Gung Arya. Lagi. Bersajak Setiap baris AB. terdiri dari Nah, 8 sampai 12 suku kata. ya, setiap baris terdiri 8 sampai 12. Lagi. Baris 1 dan Baris pertama dan kedua adalah sampiran. Baris ketiga dan keempat adalah isi. ya, benar sekali ya. Pintar Gung Arya ya. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat di sana ada contoh-contoh pantun ya. Ciri-cirinya anak-anak juga sudah tahu. Nah, sekarang tentunya anak-anak sudah dapat ya menganalisis isi pantunnya sudah. Tadi sekarang kita akan membuat pantun ya.
Coba anak-anak siapa yang bisa membuat pantun? Ayo. Saya guru. Ya, coba Aditya. Langit merah ketika senja, saat siang berwarna biru. Rokok itu penyakit nyata, rusakan jantung dan paru-paru. Ya, benar ya. Tentang kesehatan itu pantunnya bagus. Ayo, siapa lagi bisa, Nak? Saya Bu, penghayal. Ya, coba Aswin. Ayo, Aswin. Anak cerdas pasti patuh, pulang sekolah langsung ke rumah. Kasih pelajaran berguna untuk lancarkan darah. Ya, benar Aswin ya. Bagus. Itu sajanya sudah AB-AB. Coba satu lagi. Ayo, siapa yang mau? Ya, coba Goraka. Ya, Goraka. Jika layang dengan erat, agar tidak lepas ke langit. Jika jantung kita sehat, darah lancar, bebas penyakit. Ya, bagus ya. Terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah membuat pantun dan langsung mendemonstrasikannya. Tepuk tangan dulu anak-anak ya. Sudah langsung melafalkan pantunnya ya. Nah, anak-anak tadi pantun yang dilafalkan oleh Bung Raka, kemudian ada Aditya sama Aswin itu tadi tentang kesehatan apa, anak-anak? Jantung ya. Jantung itu masuknya ke sistem apa tadi? Peredaran darah. Bentar ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem peredaran darah anak-anak ya. Silahkan simak video berikut. Sistem peredaran darah. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berperan untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari dua macam, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini aliran darah pada sistem peredaran darah kecil. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida di bilik kanan mengalir menuju paru-paru melewati arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Kemudian darah masuk ke serambi kiri. Berikut ini aliran darah pada sistem peredaran darah besar. Darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri menuju seluruh tubuh. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui pembuluh vena. Selanjutnya menuju ke serambi kanan. Sahabat cerdas, berdasarkan uraian tersebut, kita mengetahui bahwa organ yang berperan dalam peredaran darah manusia antara lain jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Tahukah kalian apa peranan setiap organ peredaran darah manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Organ peredaran darah manusia. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia
yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang dan mengempis. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Di dalam jantung terdapat 4 katup. Pertama, katup mitral yang terletak di antara bilik kiri dan serambi kiri. Kedua, katup trikuspid yang terletak di antara bilik kanan dan serambi kanan. Yang ketiga, katup aorta yang terletak di antara bilik kiri dan pembuluh darah aorta. Dan yang keempat, katup pulmonal yang terletak di antara bilik kanan dan pembuluh arteri pulmonalis. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan benar, baik antar ruangan jantung atau dari jantung keluar ke pembuluh darah. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari 2 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berikut ini perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi, aliran darah keluar dari jantung, membawa darah bersih yang kaya akan oksigen, kecuali pada arteri pulmonalis. Dinding tebal, kuat dan elastis. Terletak di bagian dalam, denyut terasa. Jika terluka, darah memancar dan memiliki 1 katup di dekat jantung. Sedangkan pembuluh balik, aliran darah menuju jantung, membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida, kecuali pada vena pulmonalis. Dinding tipis dan kaku, terletak di dekat permukaan kulit, denyut tidak terasa. Jika terluka, darah menetes dan memiliki banyak katup. Paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, sudah anak-anak ya. Tadi anak-anak sudah menyimak videonya. Nah, sekarang Ibu mau menganalisis isi videonya ya. Nah, anak-anak, tadi sistem peredaran darah manusia ada berapa anak-anak? 2. Ada 2. Apa saja anak-anak peredaran darah? Nah, yang pertama ada peredaran darah kecil. Kemudian lagi satu, peredaran darah besar. Benar ya. Nah, peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah yang berasal dari jantung
menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Kemudian peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung ya. Nah, berikutnya organ peredaran darah manusia. Tadi ada berapa anak-anak disebutkan di video itu? 3. 3. Benar ya. Nah, yang pertama jantung. Kemudian apa lagi anak-anak? Paru-paru. Lagi satu darah ya, jantung ya. Ini dia. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian pembuluh darah. Nah, ini dia bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Satu lagi ada paru-paru anak-anak ya. Digunakan untuk sistem pernapasan. Ya, sudah ya. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di layar Ibu sekarang ya. Nah, tadi anak-anak sudah menyimak video pembelajarannya. Sekarang mari kita membuat peta pikiran dan melengkapi peta pikiran yang ada di layar ini ya. Anak-anak coba anak-anak perhatikan baik-baik. Ayo, siapa yang bisa menjawab anak-anak? Gambar 1 ini angka 1 apa? Ya, coba Aditya 1 dan 2. Coba 1 itu apa? Nomor 1 adalah serambi kanan. Ya. Nomor 2 adalah serambi kiri. Nomor 2 serambi kiri. Benar ya. Ayo, siapa bisa lagi? 3, 4. Ya, coba Aurel. Ayo Aurel. Nomor 3 bilik kanan, nomor 4 bilik kiri. Ya, benar ya. Pintar Aurel. Ayo nomor 5 siapa bisa? Saya Bu. Ya, coba Ya Bu. Amel Bu. Nomor 5 Goraka. Nomor 5 adalah paru-paru. Nomor Nomor 6 6. atas lah kepala dan tangan. Ya, nomor Nomor 6 yang 6 di bawah. adalah seluruh tubuh. Ya, seluruh tubuh. Pintar ya. Terima kasih dulu ya. Tepuk tangan untuk anak-anak yang sudah menjawab ya. Bagus. Berarti anak-anak sudah paham ya dengan sistemnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang anak-anak kita akan berdiskusi dan mengerjakan LKPD ya. Anak-anak akan Ibu bentuk dalam kelompoknya yang sudah Ibu tentukan ya. Nah, anak-anak akan mengerjakan LKPD 1 ya. LKPD 1 itu di sini ada petunjuknya. Langkah-langkahnya. Coba perhatikan pantun di bawah ini. Kemudian diskusikan dengan temanmu beberapa hal. Yang mana termasuk sampiran, isi pantun, dan buatlah sebuah pantun tema kesehatan. Jadi untuk pantunnya itu anak-anak tidak boleh sama kelompok, tidak boleh sama pantunnya dengan kelompoknya ya. Nah, ini LKPD yang kedua anak-anak. Di sini ada peta konsep ya. Peta konsepnya itu di sini silahkan anak-anak melengkapi ya. Di sini apa, kemudian di yang kedua ini apa, sampai semuanya. Kemudian yang ketiga di sini ada apa fungsi dari organ di bawah ini, gambar apa ini, kemudian apa fungsinya ya. Nah, silakan anak-anak bekerja dalam kelompoknya ya. Jika ada yang memang kurang jelas, silakan anak-anak tanyakan ya melalui WA grupnya. Silakan anak-anak ya. Nah, anak-anak, sebelum kita ke presentasi, mari kita lakukan ice breaking, tepuk semangat terlebih dahulu ya, supaya anak-anak lebih semangat dalam belajarnya ya. Ayo kita lakukan secara bersama anak-anak. Aktifkan mikrofonnya ya. Tepuk semangat.
Semangat. Terima kasih anak-anak ya. Nah, sekarang mari kita presentasikan ya hasil dari yang anak-anak sudah buat tadi ya. Silakan perwakilan kelompoknya presentasi. Ayo silakan kelompok 1. LKPD yang pertama, silakan. Tolong jangan nyanyi ya. Membacakan LKPD kelompok 1. Ya. Sampiran pada pantun tersebut adalah pada bait 1 dan 2, yaitu udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Isi dari pantun tersebut adalah kita harus menjaga kesehatan diri karena itu penting. Contoh pantun kesehatan yaitu rendang daging sungguh enak, kualitas tinggi, harganya murah. Jangan makan banyak lemak, nanti menghambat peredaran darah. Sekian, terima kasih. Benar ya, dari kelompok 1 pantunnya sudah. Nah, ayo LKPD yang kedua sekarang anak-anak. Saya guru Ya, silakan Aurel, LKPD 2. Peredaran darah. Fungsi jantung, fungsi dari jantung adalah Peredaran darah dulu kan. Oke. Ya, lihat Peredaran darah di kecil. layar Ibu. Nah, di sini apa anak-anak? Di sini apa Aurel? Papilar paru-paru, Ya, kemudian di bawahnya serambi kiri, kerambi kiri, lanjut. bilik kiri, Bilik kiri, lanjut. papilar, Ya, kemudian di sini serambi kanan, kerambi kanan, terakhir. bilik kanan. Ya, benar ya, semuanya benar ya. Nah, satu lagi Aurel, sebutkan fungsi organ di bawah ini. Silahkan nak. Adapun fungsi dari jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan organ paru-paru. Ya, benar ya. Terima kasih ya untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1-nya anak-anak ya. Ya, nah lanjut sekarang ke kelompok 2. Ayo kelompok 2 silahkan presentasikan. Aswin, Bu. Ya, Aswin, ayo silakan Aswin. Sampiran pada pantun tersebut adalah pada bait 1 dan 2, yaitu udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Isi dari pantun tersebut adalah jagalah kesehatan diri karena kesehatan sangatlah penting. Contoh pantun bertema kesehatan yaitu cerdas pasti patuh, pulang sekolah langsung ke rumah, jagalah seluruh kebugaran tubuh, berguna untuk lancarkan darah. Ya, bagus ya Aswin. LKPD 1-nya pantunnya juga sudah bagus ya. Ya, lanjut LKPD 2. Ayo dari kelompok 2. Ya, silakan nak dari sini. Peredaran darahnya. Paru-paru, Ya, terus serambi kiri, serambi kiri lagi. Bilik kiri, kemudian kapiler di sini. Serambi kanan, satu lagi. kanan. Ya, bilik kanan. Sebutkan fungsi organ di bawah ini. Ayo kelompok 2 silakan nak. Adapun fungsi dari jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, benar ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2-nya anak-anak ya. Sudah bagus ya, benar sekali. Nah, silahkan sekarang dari kelompok 3 satu lagi. Ayo LKPD 1-nya. Saya Bu Gung Arya. Ya, Gung Arya. Yuk Gung. Sampiran pada pantun tersebut adalah pada bait 1 dan 2, yaitu udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Isi dari pantun tersebut adalah kita harus menjaga diri karena kesehatan sangatlah berharga. Contoh pantun bertema kesehatan yaitu ketika hari sudah hujan, jangan lupa siapkan payung. Hindari merokok berlebihan karena mengganggu fungsi jantung. Ya, benar ya. Bagus Gung Arya pantunnya ya. Nah, sampiran sama isinya juga sudah benar.
Nah, lanjut sekarang anak-anak. Yang ini LKPD 2 dari kelompok 3. Ayo silahkan. Guru. Ya, silahkan nak. Yang ini, yang di atas. Paru-paru. Nah, kemudian yang di bawah. Serambi kiri. Lanjut. Lilik kiri. Ya, terus. Kapiler. Kapiler. Di sini. Serambi kanan. Nah, satu lagi. Lilik kanan. Bilik kanan. Ya, benar ya. Nah, coba sekarang sebutkan fungsi organ di bawah ini. Ayo silakan Pinsa dari kelompok 3. Adapun fungsi dari jantung yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, benar ya. Terima kasih ya dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3-nya anak-anak ya. Nah, anak-anak sudah mengerjakan LKPD-nya sudah ya. Diskusinya juga sudah selesai ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan merangkum ya. Adapun rangkumannya itu adalah tentang bahasa Indonesia dan IPA ya. Ayo, siapa yang mau membacakan rangkumannya anak-anak? Bu. Saya Bu, Alicia. Ya, coba Quinsa, silahkan Quinsa. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Ciri-ciri pantun adalah terdiri dari 4 baris, setiap baitnya memiliki pola yakni pola ABAB dan AAA. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsi masing-masing. Sistem peredaran terdiri dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Organ peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Ya, terima kasih ya Quinsa ya. Rangkumannya sudah dibaca ya. Nah, kita lanjut anak-anak ya. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan anak-anak ya? Menyenangkan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini untuk meningkatkan imunitas tubuh, kita akan menyanyikan lagu curek-curek ya. Ya, sudah anak-anak ya. Ya, anak-anak, silakan matikan mikrofonnya ya. Nah, anak-anak, kita lanjut ya. Anak-anak, Ibu sudah kirimkan soal evaluasinya melalui link ya. Ibu sudah kirimkan di WA grupnya. Silakan nanti anak-anak buka link itu dan silakan dijawab ya. Batas waktunya nanti sampai jam 9 malam ya. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu ya. Coba Aurel, silakan pimpin doanya. Aurel. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak ya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran besok kita akan belajar masih di tema 5, subtema 3, pembelajaran yang kedua ya. Nah, Ibu ingatkan tetap patuhi protokol kesehatannya anak-anak ya. Nah, terima kasih anak-anak ya. Ingat selalu jaga kesehatannya ya. Ibu akhiri dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om.